Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika melayani dengan peduli. Perkenalkan, saya Dian Ratri Sagita Wardani, perawat anggrek di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Di sini nanti saya akan memandu acara live streaming di Instagram dan juga Facebook Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Di sebelah saya sudah hadir pembicara kita, yaitu Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, yaitu Ibu Desi. Selamat datang dan selamat bergabung Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Mbak, luar biasa. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu sehat terus pokoknya ya Bu ya. Amin. Baik Bapak Ibu live streaming, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang instalasi farmasi di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Mungkin nanti akan dijelaskan dengan Kepala Instalasi Farmasi sendiri, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu live streaming. Nanti bisa sambil itu ya, sambil ditanyakan pas kita mulai ya. Monggo Ibu dijelaskan. Terima kasih Mbak Dian atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Apoteker Desi Christine Widayanti, Sarjana Sains. Saya sebagai Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Saya akan memperkenalkan beberapa produk penunjang di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, terutama di instalasi farmasi. Di instalasi farmasi Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, kita juga melayani PIO, Mbak. Yang kedua, konseling pasien rawat jalan ataupun rawat inap. Lalu yang ketiga, kita apotek atau instalasi farmasi buka 24 jam. Jadi, sewaktu kita mau mendapatkan obat atau sarana alat kesehatan lainnya, kita siap untuk pasien-pasien kita. Lalu, kita juga menjamin mutu dan kualitas dari obat-obat ataupun perbekalan farmasi yang ada di tempat kita. Mungkin itu aja yang dapat saya kenalkan dari instalasi farmasi kita. Mungkin ada perubahankah Bu selama pandemi COVID-19 ini di instalasi farmasi? Jelas, apalagi dari APD. Faktor pembelian kita yang paling besar adalah di APD, misalnya pembelian masker ataupun coverall, karena kita harus proteksi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, dari dokter, perawat, tenaga medis lainnya. Gitu. Tetap atuhi protokol kesehatan ya Bu Desi Tetap ya. kita harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ibu Desi ya. Nanti saya bacakan satu-satu, terus kemudian Ibu Desi menjawab terlebih dahulu. Untuk yang pertama, suhu berapakah anak bisa diberi penurun panas lewat anus? Terima kasih Mbak, itu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Selama anak sadar, maka tidak perlu untuk lewat anus. Jadi bisa diminum pakai oral, seperti itu Mbak. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin untuk pemberian seperti itu bisa dikonsultasikan juga dengan dokter spesialisnya mungkin ya Bu ya? Iya, pasti. Kita di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika juga ada dokter spesialis anak, dokter Bayu, yang juga merupakan dokter idola bagi teman-teman semua yang ada di sini, termasuk saya. Iya, pastinya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Desi ya, apakah virus dapat dimatikan dengan antibiotik? Virus tidak dapat dimatikan dengan antibiotik Mbak, karena antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Kita juga harus hati-hati dalam penggunaan antibiotik, karena bisa meningkatkan atau menimbulkan resistensi. Apalagi kalau kita konsumsi antibiotik itu jangan lebih dari 7 hari, seperti itu. Apakah antibiotik itu bisa dibeli secara bebas di luar sana Bu Desi? Tidak bisa ya Mbak, antibiotik itu harus pakai resep dokter. Dimanapun kalau kita memberi antibiotik, tidak mungkin dilayani kalau tidak ada resep dokter. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan ketiga nih, Ya, cara pertanyaannya. Iya Bu Desi ya, harus siap ya Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, cara penyimpanan obat yang baik dan benar di rumah seperti apa Bu Desi? Untuk penyimpanan obat yang baik yang benar di rumah, pertama kan kita biasanya ibu-ibu rumah tangga itu mempunyai anak tuh. Kadang kan anak gridil ya. Lah, itu kita harus hati-hati dalam penyimpanan. Misalnya untuk obat-obat yang bentuknya seperti suppositoria atau vagina. Kalau kita nggak hati-hati, tahunya nanti untuk
telan atau di mulut, padahal itu masuknya lewat dubur atau anus. Dan itu penyimpanannya harus di kulkas, jangan di freezer ya Mbak ya. Itu pun suhu kulkas harus antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Yang kedua, obat harus disimpan pada suhu kamar atau sejuk. Itu suhunya biasanya 25 sampai 30 derajat Celcius seperti itu. Dan itu kalau kita menyimpan juga harus hati-hati. Etiket obat itu jangan sampai dikletek, istilahnya bahasa Jawanya. Jadi kita tidak tahu nanti obat itu fungsinya untuk apa. Misalnya kalau mamanya terjadi seperti itu, kita expirednya juga tidak tahu ya. Jadi harus hati-hati. Baik Bu Desi, saya mau bertanya nih Bu Desi, karena di kulkas saya nih ya banyak sekali barang-barangnya. Apakah bisa ya obat dicampurkan dengan barang-barang yang lain itu seperti sayur mungkin? Tidak bisa Mbak, jadi harus disendirikan penyimpanannya seperti itu. Jadi jangan dicampur antara obat dan sayur. Jadi apalagi obat itu jangan sampai masuk freezer seperti saya bilang tadi ya. Jadi harus disendirikan. Yang kedua, namanya obat itu rusak, itu akan berubah warna. Misalnya tadinya warnanya jernih, kok sekarang jadi keruh atau butek seperti itu. Kita harus hati-hati di situ. Ya baik, terima kasih Bu Desi atas informasinya. Sambil saya mengecek viewers dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan dari viewers. Mumpung kita sedang bersama Bu Desi, monggo yang mau bertanya bisa chat di live streamingnya ya. Oh iya, ini Bu Desi ada pertanyaan dari Sylvie S. Sawa. Oh ya. Setelah obat dibuka, bisa bertahan berapa lama ya Bu Desi ya? Itu tergantung jenis-jenis obatnya ya Mbak. Misalnya kalau obat itu antibiotik, itu pemakaian atau penyimpanan jangan lebih dari 7 hari karena nanti zat aktifnya akan berubah. Terus yang kedua, misalnya kalau sirup memang kita lihat expirednya. Selama dia expirednya masih lama, penyimpanannya pada suhu ruangan atau suhu kamar, dia tetap bisa digunakan. Seperti itu ya. Sudah dijawab ya Bu ya. Ini mungkin ada pertanyaan lain, monggo masuk. Sambil menunggu pertanyaan dari viewers, berikut saya sampaikan juga terkait produk unggulan di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica. Untuk yang pertama yaitu dokter ortopedi, untuk layanan yang kedua ada layanan endoskopi, untuk layanan yang ketiga operasi pako emulsifikasi. Rumah sakit kami juga melayani penjemputan ambulan gratis untuk pasien BPJS maupun pasien umum. Secara gratis loh, bisa dimanfaatkan, tapi harus sesuai kualifikasi dari pihak rumah sakit. Apakah pasien juga layak untuk dijemput ya? Serta kami juga melayani MCU rapid test COVID-19 dan juga injeksi vitamin C agar tubuh kita tetap fit ya teman-teman ya. Kemudian saya cek lagi, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya. Sementara belum ada. Baiklah, sepertinya sudah cukup informasi yang telah disampaikan oleh Bu Desi. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica. Mungkin jika teman-teman semuanya ada pertanyaan bisa juga chat di atau DM di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica melalui Instagram ataupun Facebook. Juga bisa menghubungi nomor WA yang saya bacakan 082 136 228 747. Nama Instagramnya Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica, huruf kecil semua. Facebook namanya juga sama ya. Jangan lupa juga untuk saksikan talkshow hari Senin dengan Dr. Dede Neni Herani, spesialis mata tentang katarak dan cara penanganannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, Bu Desi ingin menyampaikan beberapa patah kata. Monggo Bu Desi. Terima kasih Mbak Dian yang cantik. Di kesempatan yang indah ini, saya juga sangat bangga dan bersyukur karena pada hari ini, tepatnya tanggal 25 September 2020, itu merupakan Hari Apoteker seluruh dunia. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, Bu Desi. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya untuk mendapatkan obat dan alkes lainnya di sarana kefarmasian yang sudah ditetapkan, misalnya di rumah sakit, di puskesmas, dan di apotek. Pastikan Anda mendapatkan obat yang aman
bermutu, berkhasiat, dan harga terjangkau. Terima kasih, mungkin itu aja yang disampaikan. Hidup Apoteker Indonesia. Terima kasih Bu Desi atas waktunya dan juga informasinya. Saya Dian Ratri Sagita Wardani pamit. Terima kasih telah menyaksikan live streaming Rumah Sakit Karanggede Sisma Medica. Tetap jaga kesehatan, atuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.